Kekristenan itu seperti sebuah mata uang yang memiliki dua sisi. Yang ketika salah satu sisi kita singkirkan atau kita buang, maka itu pasti bukan kekristenan yang sejati. Dua sisi daripada kekristenan itu adalah pemahaman dan yang lain adalah pengalaman. Jadi saudara mesti bertumbuh dan mengalami keduanya. Saudara harus bertumbuh dalam pemahaman dan saudara harus bertumbuh dalam pengalaman. Itu dua sisi daripada kekristenan yang tidak boleh tidak ada. Ketika saudara singkirkan salah satunya, kemungkinan besar kekristenan kita akan terjebak kepada ketersesatan. Nah, saya mulai menemukan hari-hari ini ada begitu banyak gereja atau kekristenan yang memisahkan kedua hal ini atau terjebak pada salah satu ekstrimnya. Ada kekristenan atau gereja atau aliran atau kelompok-kelompok anak Tuhan yang cuma kuat dengan pemahaman. Pemahaman itu penting, so kita perlu bertumbuh dalam pemahaman. Karena kalau saudara tidak bertumbuh dalam pemahaman, dalam pengertian akan kebenaran firman Tuhan, saudara gampang disesatkan, saudara gampang disimpangkan. Kenapa? Karena kita bodoh secara spiritual, kita bodoh secara pengetahuan firman. Kita perlu bertumbuh dalam pemahaman akan kebenaran. Tapi kan gak cuma bertumbuh dalam pemahaman dong, bahwa kita juga perlu bertumbuh dalam pengalaman. Kalau sudah cuma pemahaman, pengertian, kita akan jadi kekristenan yang dogmatis, doktrinal, kaku, beku, dan gak laku itu biasanya saudara kan. Nah, sayangnya ada kekristenan, ada kelompok kekristenan yang terjebaknya kepada pengalaman aja. Ya, kemudian mereka cuma bertumpu di situ aja, mengalami pengalaman. Tapi bahayanya kalau kita cuma bertumpu di pengalaman, ini riskan kalau menurut saya kepada ketersesatan, karena kemudian kita menjadikan pengalaman spiritual kita, pengalaman pribadi kita kemudian menjadi doktrin. Bertumbuhlah dalam kedua hal ini, dalam pemahaman, dalam pengertian kebenaran, dan dalam pengalaman. Contoh sederhana, saya mendoakan orang sakit, saya menggunakan minyak, dan orang sakit itu sembuh. Itu kan pengalaman saya dan pengalaman orang yang sakit itu, betul nggak? Nah, kemudian saya membangun sebuah pengajaran, kalau mau sembuh orang sakit, mesti pakai minyak. Kan jadi salah. Saya berdoa jam 12 malam di bawah pohon mangga, kemudian saya penuh Roh Kudus, berbahasa roh. Lalu kemudian saya mengajarkan sebuah pengajaran dari pengalaman rohani saya, bahwa kalau saudara mau penuh Roh Kudus, harus doa jam 12 malam di bawah pohon mangga. Jadi ngawur kan Kristen kita, bahwa kita nggak bisa memisahkan keduanya. Nah, masalah terbanyak dari Kristen masa kini kan, kita udah nggak suka lagi mendengar pengajaran yang sehat. Kita lebih suka mendengar pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga, dan itu sudah ditulis di Alkitab. Di akhir zaman ini orang akan mengumpulkan pengajar-pengajar cuma untuk menyenangkan telinga aja. Mereka cuma mau senang dengar yang enak-enak aja. 4 langkah hidup sukses di dalam Tuhan, 5 langkah hidup bahagia tanpa menderita. Kan kita senangnya begitu. Itu sebabnya muncullah para motivator Kristen yang masuk dalam mimbar-mimbar gereja. Sehingga apa yang terjadi? Kita nggak bertumbuh dalam pengajaran kebenaran yang kuat. Makanya penting untuk saudara mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sehat hari-hari ini.